Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas program desain grafis yang kedua, itu tentang program Adobe Photoshop ya, atau Adobe Photoshop. Nah, di mana aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi desain grafis yang lebih diutamakan untuk pengeditan foto. Dan tidak tertutup kemungkinan bisa juga untuk membuat baliho, banner, ya, cover buku, kartu nama, dan sebagainya. Nah, jadi ada persamaan antara aplikasi Photoshop dengan CorelDRAW. Ya, tapi kalau Photoshop ini lebih mengarah ke pengeditan foto. Oke, jadi langsung saja kita buka aplikasi. Ini ikonnya, ya, tinggal kita klik. Di sini kita menggunakan Adobe Photoshop CS3 versi 10. Ya, mungkin nantinya di laptop atau di komputer Bapak Ibu ya, ada terinstall CS6 ya. Itu sebenarnya beda versi saja. Nah, cuma sekarang ini di laptop saya ini itu terinstall yang CS3. Sebenarnya untuk penggunaan itu tidak jauh berbeda. Oke, sekarang sudah kita buka aplikasi Adobe Photoshop sehingga ini tampilan awal ya, tampilan awal dari program atau aplikasi Adobe Photoshop CS3. Nah, kita tidak diarahkan langsung ke halaman kerja. Jadi intinya sebelum kita memulai untuk mendesain, kita disuruhnya untuk menentukan terlebih dahulu ukuran halaman kerjanya, atau kalau kita melukis biasanya itu nama tempat kita melukis, atau ini ya, dasar tempat kita melukis itu dikatakan dengan kanvas ya. Memang kalau di Photoshop itu dikatakan dengan kanvas ya, wadah tempat kita untuk melukis. Nah, terlebih dahulu ya kita harus mengaktifkan halaman kerja. Jadi halaman kerjanya ini tergantung kira-kira ukuran desain kita itu kita membuat ukurannya berapa ya. Beda dengan CorelDRAW. Kalau CorelDRAW lebih diutamakan untuk pengolahan logo dan halamannya mungkin tidak perlu kita atur, tidak masalah, yang penting itu ukuran logo tersebut. Nah, kalau di Adobe Photoshop ya, ini mungkin lebih diutamakan kita men-setting terlebih dahulu ukuran halaman kerja. Bagaimana cara langkah kerjanya? Untuk pembuatan awal kita klik menu file. Di sini ada new, bisa juga dengan tombol yang ada pada keyboard ya, bisa dengan Ctrl N. Ya, mungkin hampir sama dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Untuk membuat dokumen baru itu bisa dengan Ctrl N. Oke, kita klik. Nah, di sini ada kotak dialog dari tampilan untuk page setup-nya ya, atau pengaturan halaman kerja. Yang pertama di sini ada name. Jadi name ini merupakan itu nama dari desain kita ya, bukan nama file tapi nama desain. Umpamanya kita ingin membuat cover buku ya, atau filier ya, bisa juga. Jadi kita buat ukurannya atau namanya umpamanya cover buku. Cover buku. Berikutnya ada preset. Nah, ini merupakan ya, sebenarnya itu ukuran kertas ya, ukuran kertas. Tapi di sini kalau tidak ada yang kita butuhkan atau yang kita inginkan, bisa kita atur di bagian size di bawah. Nah, bagian size-nya ini kalau kita lihat di situ ada width, ada height ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini ukurannya adalah pixel ya. Ini kita rubah bisa menjadi sentimeter barangkali ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita tentukan saja di sini ukuran adalah sentimeter. Nah, jadi ukuran sentimeter ini biasanya lebih mudah kita konversinya ke ukuran meter ya. Berikutnya di bagian width, ini ukuran lebar sementara, ini ukuran tinggi. Nah, ini tergolong ke ukuran kertas kuarto ya, atau kertas A4. Nah, ini ukurannya ya. Kalau kita ingin merubah sesuai dengan kebutuhan, silakan. Kalau ingin buat spanduk umpamanya width-nya itu 3 meter, berarti kita buat di sini adalah 300 ya. Nah, itu sebagai contoh. Nah, kalau kita ingin membuat ukuran 3 meter sama dengan 300 cm.
Jadi kita gunakan saja ukuran bawaan standar dari aplikasi, itu 21 tadi ya, 21. Berikutnya height, ini adalah tinggi kertas. Jadi tingginya ini ada 29,14 cm. Nah, berikutnya di bagian bawah yang tidak kalah pentingnya itu di bagian resolution. Jadi resolution ini adalah tingkat ketajaman dari gambar yang kita buat. Ya, jadi semakin tinggi resolusinya maka akan semakin tinggi size-nya atau semakin besar size-nya. Ya, itu untuk resolution. Nah, di sini ada satunya. Tadi kita buat cm, berarti kita buat pixel per cm. Ya, nah, ini ukuran resolusi. Nah, untuk resolusi ini kalau kita tinggikan nilainya maka akan mempengaruhi proses kerja, ya, proses kerja dari komputer ataupun laptop. Semakin besar resolusinya maka akan semakin berat operasinya. Nah, jadi memang untuk desain grafis itu biasanya terkhusus komputer-komputer yang speednya tinggi, ya. Jadi kalau speed laptop atau komputernya menengah ke bawah, nah ini jangan menaikkan resolusinya. Jadi kalau resolusinya ini semakin besar nilainya maka akan semakin berat. Jadi di sini sebagai contoh saja untuk latihan kita, saya membuatnya di sini itu buat 50 ya pixel. Tapi kalau ingin mendesain jangan sampai 50 ini. Kalau 50 ini hasilnya kurang bagus, buram ya. Nah, ini resolusi dari ketajaman dari gambar. Berikutnya ada color mode. Nah, ini tipe pewarnaan. Ada RGB itu standar, ada grayscale ya, ada CMYK color. Nah, jadi di sini kita menggunakan yang standar itu RGB ya. Jadi RGB ini adalah perpaduan 3 warna, red, green, dan blue. Dalam arti bukan kita bisa menggunakan warna red saja, warna green saja, atau warna blue saja. Ya, bisa juga warna kuning gitu ya. Nah, walaupun tipenya ada 3 pewarnaan di sini. Nah, ini untuk satunya ada bit ya. Jadi kita buat standar saja gunakan 8. Nah, di sini ada background content. Jadi pada background content ini untuk menentukan latar belakang dari backgroundnya. Ada white, ada background color, ada transparan. Ya, jadi kita standarkan video white. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ada image size, ini ukuran sementara. Jadi memang untuk ukuran dari desain dari Photoshop ini itu ukurannya lebih besar dari program yang lainnya ya, atau dari program Office gitu ya. Nah, jauh sekali perbedaannya. Nah, ini sudah belum ada baru halamannya ini sudah ukurannya 4,38 MB ya. Nah, itu kira-kira untuk di bagian setup halaman atau page setup-nya kalau di program Microsoft Office. Ini kita okekan. Ya. Nah, ini kira-kira tampilan halaman kerja dari Photoshop. Oke, untuk sementara kita cukupkan video sampai sini. Terima kasih.